Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih Tuhan ya, yang boleh kita rasakan, boleh kita nikmati di sepanjang hari ini. Saya menyapa semua teman-teman yang ada di Zoom ini, ya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara virtual ya dalam keadaan sehat. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak, kita merenungkan kasih kebaikan Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak kita sembah. Hanya bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan yang boleh kita bawa pada saat sore hari ini untuk memujinya, untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami yang telah Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami. Kami naikkan syukur dan pujian kami bagi-Mu. Mari Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan menaikkan pujian kita yang mengatakan, Ya Yesus telah mati bagi.
namanya. Haleluya, haleluya, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 glory gloriosa bagi nama Yesus, hosana bagi Yesus, bagi Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Glory, glory, hosana, glory, glory, haleluya, 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 puji hosana, kami mau nyanyikan haleluya, 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 kami mau nyanyikan hosana bagi nama-Mu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puji. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Dan kami akan membuka persekutuan kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus, sebab kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita menaikkan pujian kita, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Min, dan kita akan mengangkat satu lagu pujian, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita yakin bahwa kuasa Roh Kudus akan boleh mengalir dalam hati dan kehidupan kita sore hari ini, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, iman kita akan semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bagaikan air, dan kami bagaikan tanah yang kering yang selalu merindukan air, yaitu firman-Mu yang akan boleh mengaliri seluruh hati dan kehidupan kami. Dalam kiranya hati kami boleh siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, rindu selalu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku. Hapusan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Dengan penuh kasih saya serahkan kepada Ibu Min.
Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau belajar mengenal lebih dalam lagi kebenaran-Mu. Minta hikmat, pengertian baru, pengwahyuan, mata hati yang terang, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu yang membebaskan kami dan membangkitkan iman percaya kami. Roh Kudus, tolong kami, bimbing kami, mampukan kami untuk hidup seperti apa yang kami dengar sore ini. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam kami. Darah Yesus tutup bungkus kami semua, pendengaran kami dikuduskan, semua perangkat yang kami pakai tanpa ada gangguan apapun, kami ikat semua pengaruh jahat yang mau mengacau ibadah virtual kami ini dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, turun atas kami semua dimanapun kami berada. Kami siap belajar firman-Mu, bicara untuk kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Shalom. Baik, saya diberi tugas sore ini dengan tema hidup dalam iman yang teguh. Ya. Iman yang teguh berarti ada iman yang tidak teguh juga. Bapak, Ibu, Saudara, hidup dalam iman yang teguh. Yang pertama sekali, mari kita, ketika kita sudah lahir baru, ya, ada anugerah apa saja yang kita terima. Apakah kita hanya nanti kalau mati masuk surga? Ya, saya yakin tidaklah demikian, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kita diberi anugerah. Ya. Boleh slide berikut. Anugerahnya itu meliputi kasih karunia. Kasih karunia ini sebuah kemampuan yang di saat kita tidak bisa. Di saat kita mengalami tekanan, di saat kita mengalami penderitaan, di luar dari kapasitas kita, kasih karunia inilah yang memampukan kita. Kita menerima karunia-karunia roh itu sebagai perlengkapan. Ya, sebab kita tahu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi musuh besarnya kerajaan kegelapan. Dan kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Bukan itu saja, kita diberi otoritas. Ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ada kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Ada kuasa untuk mengusir setan-setan. Dan ada pengurapan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, kalau kita mengerti keadaan yang dengan gratis Tuhan berikan buat kita, maka iman kita akan bangkit. Saya berdoa dalam pemberitaan firman sore ini, mari semua aktifkan imannya. Karena ini paling menentukan di hari-hari ini, di hari-hari yang akan datang, keadaan semakin sulit, tapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Iman kita itu paling menentukan seperti apa kita nanti di kemudian. Jika Tuhan adalah pencipta yang maha mulia, maha baik, ya, segala perintah berkatnya ditujukan untuk kita anak-anaknya, kita ahli warisnya. Kita selayaknya menerima kepenuhan dalam Kristus. Tapi kenyataannya belum semua kita yang mengalami hal ini. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Disinilah perlu iman yang teguh. Iman yang teguh itu iman yang
tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun. Tidak bisa digantikan oleh situasi apapun. Dia akan tetap berdiri teguh pada dasar yang dia percayai, yaitu firman Tuhan. Next, berikutnya. Tantangan kehidupan. Kenapa kita perlu iman yang teguh? Karena kita tahu bahwa setiap hari kita menghadapi hal-hal yang menantang, sakit penyakit, kemiskinan. Indonesia ini ada di tengah cincin api, jadi tidak bisa dipungkiri yang namanya bencana alam, penderitaan, macam-macam, pengkhianatan, penganiayaan, dan lain, tinggal kita susun daftarnya. Kita tahu bahwa iman itu adalah perisai. Perisai itu bicara bagaimana membentengi kita. Dan ini hal yang harus dilatih terus-menerus. Nanti kita akan belajar bagaimana, karena iman itu dari iman yang satu kepada iman yang lain. Jadi iman keselamatan kepada iman kesembuhan itu beda. Jadi kita tiap saat harus upgrade iman kita, ya, dari iman pertobatan menerima keselamatan sampai kepada iman mujizat, iman di mana kita bisa mengendalikan, menaklukkan bumi. Ya, next. Segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak Tuhan itu sudah disaring oleh Bapa. Dan Tuhan bermaksud menggunakannya bagi kebaikan, meskipun iblis dan yang lainnya memaksudkannya untuk keburukan. Ya, seringkali kita tidak sabar dalam hal ini. Sehingga ya, ketika Tuhan mau mengisi hidup kita, mau naik level iman kita, kita sudah memberontak. Dan disitulah kita kalah. Kita dipilih untuk mendapatkan kasih karunia, diberi kekuatan dalam penderitaan. Tantangan akan terus ada, namun Tuhan memberikan kasih karunia untuk hidup, mengembangkan iman kita. Jadi, saudara, bahan dasar iman itu firman, tetapi yang memampukan kita untuk naik kelas iman itu kasih karunia. Jadi sadar bahwa ada kasih karunia sehingga kita sanggup untuk next level iman kita. Dasar firman Tuhan Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya dan saudara-saudara adalah orang yang dibenarkan karena keyakinan Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Kita dibenarkan, bukan karena kita melakukan kebaikan, semua karena anugerah Tuhan. Kita orang berdosa yang karena percaya kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan. Maka iman itu dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi ada kelas-kelas imannya, saudara. Berikutnya, bagaimana kita mempunyai iman? Ya, dalam perjalanan hidup ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Ya, jadi ini untuk mengupgrade iman kita. Saya yakin semua kita orang-orang beriman, tapi seringkali jatuh bangun untuk mempercayai atau memegang teguh janji Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, untuk mengembangkan iman kita, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi prinsip yang pertama, hidup berdasarkan firman Kristus. Ya, bukan berdasarkan perkataan dunia. Disinilah saudara-saudara, mari kita lebih buka telinga kita untuk mendengar firman, untuk mendalami, ya, mengupasnya. Ya, di dalam Yeremia 15 katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu,
maka aku menikmatinya. Ya, terjemahan lain katakan aku makan firman itu. Menikmatinya itu seperti sebuah makanan kesukaan. Ya, makanan favorit kita, kita nikmati. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman dalam arti bukan mendengar sambil lalu, tapi bagaimana firman itu kita mengerti dalam-dalam, kita nikmati. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Pada kita, Bapak Ibu Saudara, pada kita ada nama Tuhan. Ada nama Yesus di dalam hidup kita. Ada firman-Nya di dalam kita. Firman itu tidak jauh, firman itu ada di dalam mulut kita. Jadi untuk kita mau mengembangkan iman yang teguh, buang sampah dari pikiran kita. Apa yang Anda dengar, Anda akan seperti itu. Jadi kalau tiap hari kita mendengar berita hoaks, kita mendengar kelemahan-kelemahan hamba Tuhan, tiap hari kita mendengar hal-hal yang tidak enak, tidak baik, itu melemahkan sekali iman kita. Iman kita tidak akan berkembang. Iman hanya tumbuh kalau kita mendengarkan firman Kristus. Jadi kalau bukan firman Kristus, ya bersihkan dari pikiran kita. Tutup telinga. Karena itu adalah virus untuk mengganggu, menggerogoti iman kita. Tidak akan berkembang. Apalagi mau menjadi iman yang teguh. Ya, buang sampah dari pikiran. Filipi 4 ayat 8 katakan bahwa semua yang manis, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan, itu yang kita renungkan. Di luar dari itu buang. Kalau iman mau teguh. Iman timbul saat kita mempelajari firman Tuhan dan mempercayainya. Profetiknya, praktisnya, saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 katakan ini, namun ayatnya yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi latihan iman itu ketika kita mempercayai firman itu, kita harus memperkatakan firman itu. Jangan membaca firman hanya dalam hati dan menyimpannya saja tanpa memperkatakan. Ya. Joshua perjalanannya berhasil dan beruntung karena siang malam dia merenungkan firman dan dia tidak lupa memperkatakannya. Ya. Jadi untuk melatih iman kita, percayai firman dan memperkatakan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Contoh misalnya firman kesembuhan. Kita mendengar bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Tapi kita cuma dengar, kita tidak perkatakan ketika kita sakit. Kita hanya menahan kesakitan, tapi kita tidak memperkatakan firman Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Iman yang menyembuhkan itu tidak akan pernah lahir dalam diri kita. Jadi apa saja pergumulan kita dalam kenyataan hidup hari-hari ini, itu semuanya jawabannya ada dalam firman Tuhan. Tinggal saudara pelajari, ya, menikmati itu firman, dalami, ya, sampai berakar dalam firman, lalu tidak pernah lupa memperkatakannya. Maka bangkitlah iman saudara. Next. Yang kedua, prinsip yang kedua untuk iman kita berkembang, ya, hidup dengan memandang Tuhan Yesus, bukan memandang sekeliling. Ya. Ketika Yesus menjadi teladan kita, tidak ada hambatan yang terlalu besar untuk menjatuhkan dan menggagalkan kita. Tuhan Yesus pegang masa depan kita.
Kita tidak tahu masa depan kita, tapi Tuhan Yesus paling tahu masa depan kita. Jadi apapun persoalan kita, tetap kita harus memandang kepada Tuhan. Dia yang sudah memikul semuanya di kayu salib. Bahkan kelemahan dan sakit penyakit, ya. Bukan hanya sakit penyakit, termasuk kelemahan kita. Dan Yesus berkata di kayu salib, semua sudah selesai. Dia sudah menanggung itu ganti kita. Setiap kali kita mengerti hal ini, kita memperkatakannya, kita memandang kepada kebesaran dan kehebatan Tuhan, iman kita bangkit. Tapi kalau kita melihat situasi, ya contoh ya, sekarang harga-harga pada mahal, ya BBM naik mempengaruhi semua mahal. Akibat COVID 2 tahun lebih kemarin semua jadi mahal, ya. Dan kita anak-anak Tuhan pun ikut-ikutan keciprak, ya, dalam hal ini kesukaran atau kesulitan yang kita hadapi. Apalagi ibu-ibu yang ngurus dapur. Tapi saya mau katakan, dalam situasi sulit kayak apapun, kalau kita bergantung kepada situasi persoalan di sekitar kita, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Iman kita nggak akan bangkit. Contoh nyata dalam Alkitab Petrus. Ketika Yesus berjalan di atas air. Dia bilang, kalau itu Tuhan suruh aku datang. Dan Yesus bilang, datanglah. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan beberapa langkah di atas air. Tapi ketika dia melihat ada gelombang besar dari kiri kanan, dia menjadi takut dan dia jatuh. Namun dalam kondisi seperti itu pun, Yesus tidak pernah terlambat menolong dia. Yesus mengulurkan tangan dan menarik dia keluar dari gelombang yang menenggelamkan dia. Saudara, kenyataan hidup kita hari-hari ini ada banyak hal yang kita pikirkan, apakah itu menyangkut uang sekolah anak, ya. Apakah itu menyangkut masa depan anak, apa saja hari-hari ini semua serba mahal. Ya. Tapi saya mau katakan, mari pandang Yesus. Dia tidak pernah bohong. Bahkan dikatakan firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil dalam apa yang dia suruh. Ya. Jadi kalau saudara pegang firman-Nya, saudara memperkatakan firman-Nya, dan saudara tetap fokus kepada Tuhan Yesus, apapun persoalan hidup tidak akan menggulingkan iman saudara. Saudara akan tetap kuat berdiri. Berikutnya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, hidup dipimpin Roh Kudus, bukan diri sendiri. Jadi kalau ada masalah, ya, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, ya, jangan cepat-cepat buat keputusan, tapi ingat roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus memampukan kita mengerti akan firman Tuhan, yang menghasilkan kebenaran dan menumbuhkan iman kita. Ya, kita nggak bisa menafsirkan firman yang kita baca, yang kita dengar, itu dengan pikiran kita. Ya, ada hikmat dunia, ada hikmat manusia, ada hikmat setan. Tapi yang paling penting hikmat Tuhan yang akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38 firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya. Dari dalam, bukan dari luar. Ya. Jadi iman itu sesungguhnya bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari dalam. Saudara, ketika kita percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkan di sini Roh Kudus. Kalau bicara aliran-aliran, saya sangat yakin sebuah aliran air itu begitu deras bisa menerobos sehingga bisa membuang sampah-sampah yang ada dalam diri kita. Kalau saudara biarkan Roh Kudus yang menguasai diri saudara,
Maka semua yang bukan dari Tuhan, yang masih nempel di pikiran kita, yang masih mengganggu jiwa kita, yang membuat iman kita tidak berkembang, itu akan diterobos, dibuang habis oleh aliran-aliran air hidup. Kuncinya apa? Percaya. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya. Ya, seringkali kita itu berharap yang dari luar. Sesungguhnya semua sudah ada di dalam kita. Itu yang tadi saya bilang. Anugerah ketika kita lahir baru, ketika kita jadi anak-anak Tuhan. Dalam kita tuh ada kasih karunia. Ada karunia-karunia roh. Ada otoritas. Ada pengurapan di dalam kita, saudara. Dan ketika kita percaya ada aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran ini yang dapat menghabisi semua yang bukan dari Tuhan, yang masih nempel, yang mengganggu kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bisa tes sendiri, ya, iman saudara dalam situasi-situasi sulit tadi. Seringkali karena iman kita tidak kuat, kita lebih memilih untuk mundur daripada maju. Saya mau katakan, iman memimpin kepada iman. Peperangan rohani itu bukan bicara kalah atau menang. Tetapi peperangan rohani yang kita lakukan itu dari menang kepada menang. Karena Tuhan menaruh kita lebih dari pemenang. Amin. Berikutnya. Yang keempat, prinsip yang keempat supaya iman kita tetap teguh. Iman itu tumbuh di lingkungan yang benar. Saudara cek pergaulan saudara. Saudara cek hari ini saja. Nggak usah sampai jauh-jauh kemarin. Hari ini saja. Saudara ada di tengah kumpulan pencemooh. Saudara ada di tengah bergaul dengan orang yang sedang gosip. Saudara coba cek. Atau saudara sedang menceritakan orang di belakang saudara. Kalau saudara sedang ada dalam lingkungan itu, percayalah iman saudara luntur. Gugur langsung, jangankan tumbuh, gak akan mati langsung. Jadi iman itu bertumbuh kalau lingkungannya benar. Orang-orangnya, orang-orang yang bicaranya firman Tuhan, merenungkan firman, saling mensupport, membangkitkan, memberi semangat, saling menyemangati satu sama yang lain. Jangan bergaul dengan mereka yang suka mengeluh, bersungut-sungut. Saudara, orang yang mengeluh, bersungut-sungut itu menyedot energi saudara. Kalau saudara duduk bergaul dengan orang-orang demikian, percayalah imanmu tidak akan bangkit. Imanmu tidak akan berkembang. Tinggalkan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 nanti saudara baca. Ada daftar yang panjang. Dan di bagian 5, ayat 5 bagian akhir katakan jauhilah mereka itu. Kelihatan mereka beribadah. Kelihatan mereka melayani. Tapi memfitnah. Ya. Tidak tahu berterima kasih. Marah. Emosi nggak bisa dikendalikan. Memburu uang, cinta uang, dan lain-lain. Firman Tuhan bilang jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian, lingkungan yang demikian, tidak akan membangkitkan iman kita. Berikut. Saya mau kasih contoh iman yang teguh. Kisah ini saya yakin semua sering membaca. Bahkan sudah mungkin berkali-kali dengar khotbah tentang ini. Tapi saya sangat diberkati. Saya belajar dari ibu ini. Imannya timbul karena mendengar tentang Yesus. Markus 7 ayat 24-30 dan Matius 15 ayat 21-28. Saya tidak perlu baca karena waktu kita tidak cukup. Tapi imannya diuji, ya. Tahap demi tahap. Waktu dia datang kepada Yesus, ibu ini anaknya kerasukan setan.
Waktu dia datang kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anakku dirasuk setan dan sangat menderita. Yesus diam saja. Yesus enggak sama sekali tidak menoleh. Ya. Bukan itu saja, murid-murid malah mempengaruhi Yesus, bilang suruh dia pergi. Dia teriak-teriak mengganggu, bising, bikin ribut. Saudara, kalau saudara mungkin di posisi ini, ketika datang sama pemimpin dan pemimpin cuekin, mungkin Anda akan ya langkah tegap dan lari, tinggalkan, dan tidak akan pernah kembali lagi. Tapi apakah ibu ini berhenti sampai di level ini? Tidak. Ya. Tantangan berikut untuk ujian imannya, Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, kamu nggak masuk hitungan. Aku bukan untukmu. Waduh, ini lebih menyakitkan lagi. Kalau tantangan pertama, kedua itu tidak seberapa, Yesus tidak menoleh. Murid-murid ngusir. Mungkin tidak seberapa. Tapi yang ketiga, Yesus bilang, aku diutus bukan untuk kamu. Aku untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini sangat menyakitkan. Tapi apakah dia mundur? Alkitab mencatat perempuan itu semakin menyembah Tuhan. Dia semakin mengejar Tuhan. Ini luar biasa. Kalau saudara dan saya mau imannya teguh, biasanya kita harus lewati beberapa ujian. Dan itu dengan volume ujiannya yang seperti ini. Pertama ringan-ringan dulu, sampai yang berat. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat apakah benar kita mempercayai Tuhan untuk semua persoalan hidup kita. Perempuan itu semakin menyembah Tuhan. Ujian lebih berat lagi datang. Yesus harus berkata terus terang kepada dia, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Saudara, ini lebih menyakitkan lagi. Seberapa kita, kalau mau jujur, banyak yang tersakiti, kepahitan dengan kata-kata pemimpin kita, sehingga itu membuat kita mundur dari Tuhan. Bukan semakin mendekat, tapi kita mundur. Kelihatan kita masih secara tubuh ada dalam pelayanan. Tapi sesungguhnya jiwa kita, roh kita sudah tidak berkobar-kobar lagi untuk melayani Tuhan. Yesus katakan buat ibu ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, dia masuk golongan anjing, bukan anak-anak pilihan Tuhan. Tapi perempuan ini berkata, tanpa sakit hati sedikit pun, dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini luar biasa. Apa kata Yesus kepada perempuan ini? Berikutnya, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, ini di Markus 7, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu, perempuan ini, seorang ibu ini datang di satu tempat yang lain memohon pertolongan Tuhan, sedang anaknya ada di rumah. Itu lumayan ada jarak. Tetapi iman yang teguh yang dia nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Seberapa jauh anaknya di rumah, kata-katanya itu membuat setan keluar dari anak perempuan. Ini luar biasa, ya. Karena kata-katamu itu. Jadi, saudara-saudara,
Dari mana tahu bahwa iman kita teguh? Dilihat dari kata-kata kita. Kalau kita sudah berdoa untuk misalnya taklukan alam, tapi kata-kata kita berkata, ya siap doa, kita bilang dalam nama Yesus hujan stop, tidak hujan, tidak badai, tapi kata-kata kita bertentangan dengan doa kita, maka itu tidak akan pernah terjadi. Keluar dari kamar doa, kita bilang, wah hari mau hujan, wah sebentar lagi badai. Ya. Jadi itu bukan kata-kata tindakan iman. Perempuan ini, apa yang dia katakan dengan Yesus, itu kata-katanya menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus katakan, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anaknya. Iman kita ukurannya kata-kata. Apa yang kita doakan, itu harus sama persis dengan hari-harinya kita hidup. Jangan kita doa memberkati pemerintah, memberkati bangsa, tapi ketika kita di luar, kita jalan dan jalanannya lobang-lobang, pembangunannya kurang, kita mulai mengutuk-ngutuk pemerintah. Berarti ini tidak sinkron, tidak sejalan. Ya. Jadi iman yang teguh itu berarti kata-kata kita dan doa kita itu harus sama. Ya. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Tiap kali Tuhan minta sesuatu dari kita, bukan berarti dia butuh. Tapi Tuhan mau rubah level iman kita. Contoh, misalnya kita disuruh nabur untuk sebuah proyek Tuhan. Apa KKR misalnya, atau apapun. Tapi kita hitung-hitungan. DKS-ku aja segini, ya disuruh nabur lagi. Kita merasa bahwa kita kurang dan kurang terus. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah ya meminta sesuatu untuk membuat kita defisit atau rugi. Tapi Tuhan melakukannya supaya iman kita naik kelas kalau kita taat. Seringkali kita lebih mempercayai situasi kondisi yang kita alami kebanding yang Tuhan katakan, firman Tuhan. Saya mau katakan, menghadapi masa-masa sulit ke depan, saudara harus lebih mempercayai firman dan memperkatakan firman. Yesaya 60 ayat 11 bilang begini, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Masihkah kita mempercayai janji ini? Ataukah kita lebih mempercayai situasi ya ekonomi yang melemah hari-hari ini, inflasi yang terjadi? Firman Tuhan ini nggak pernah salah. Mari kita pesat secara global berkata, pintu gerbang pesat akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa. Jangan kita berpikir karena pandemi, orang banyak perusahaannya tutup, orang mengalami kekurangan, sehingga para sponsor, para donatur, pemasukan menjadi kurang di pesat. Itu situasi yang kita alami. Tapi iman berkata apa? Iman berkata sesuai firman, siang malam pintu gerbang terbuka supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa. Apakah ini sebuah omong kosong? Saya mau katakan firman hanya timbul dari kebenaran. Mendengar firman, percaya, maka kita akan melewati masa-masa yang sukar yang ada di depan kita. Masalah sakit penyakit. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Kamu mau percaya firman atau percaya apa yang sedang kita rasakan?
Firman Tuhan katakan, ketika kita berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerima, baru itu diberikan. Itulah iman. Jadi sesungguhnya segala sesuatu sudah ada di alam roh, tinggal kita menariknya menjadi kenyataan. Itulah iman. Tapi ketika itu belum datang, tetaplah percaya. Jangan bergeser keyakinan kita. Teguh berdiri keyakinan kita bahwa itu pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Apa yang Dia firmankan itu pasti terjadi, ya dan amin. Kalau kita melakukannya, kalau kita memperkatakannya, itu pasti terjadi. Iya, yang berikut, hidup dalam iman yang teguh. Berjalan dalam pimpinan Tuhan dengan firman-Nya. Biarkan firman Tuhan tiap hari. Saudara, yang membuat iman kita goyah, sesungguhnya karena terlalu dangkal pemahaman firman dalam hidup kita. Kita nggak makan, kunyah dalam-dalam sampai halus firman itu. Sehingga ketika datang kesusahan, itu menggoyahkan iman kita. Kita tidak tekun mempelajari firman Tuhan. Itu juga membuat goyah iman kita. Apalagi masalah demi masalah terjadi, membuat kita tidak berpengharapan. Maka iman kita juga bisa goyah. Firman Tuhan yang kita dengar, datang kekhawatiran, firman itu tidak berakar. Atau kita tidak menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur, sehingga firman itu tidak tertancap, tidak berakar dalam kehidupan kita. Ini yang membuat iman kita goyah. Tetapi percayalah, saya mau tutup dengan hal ini. Berjalan dalam pimpinan Tuhan dengan firman. Setiap hari pasti ada rema untuk pribadi-pribadi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Jangan gagal fokus. Jangan bergeser karena apapun. Tapi terus arahkan pandangan kepada Kristus. Dan langkah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap langkah kita, kiri kanan. Ingat, Roh Kudus yang pimpin. Saya yakin iman kita akan tetap teguh. Dan kita akan menang dalam masa-masa sulit. Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. Bangkitkan iman kami yang teguh. Supaya kami menang atas pencobaan. Sebab janji Tuhan, iman kami mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini. Supaya kami tidak kalah lagi, tetapi kami menang. Dan iman memimpin kepada iman. Dari yang satu sampai kita capai puncak destiny dan tidak pernah mundur sampai Tuhan datang. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bumi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di sore hari ini. Dan langsung saja saya serahkan kepada Ibu Emi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Bu. Baik, terima kasih buat Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di seluruh Nusantara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, pada saat sore hari ini kami mengucap syukur buat satu kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk
tetap teguh di dalam iman kami apapun situasinya, karena kami percaya iman kami boleh senantiasa makin kuat di dalam Tuhan dan boleh berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Dan manakala ujian-ujian itu boleh datang, tetapi iman kami makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami dan kami tidak pernah mengkhawatirkan akan kebesaran Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Bumin dan pelayanannya, bahkan seluruh keluarganya. Tuhan yang memakai beliau ini makin lebih lagi untuk makin berkenan di hadapan-Mu, dan makin Engkau pakai di dalam pelayanan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Pada saat sore hari ini, kami semua bersama saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia bersehati berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, Tuhan. Kami menyerahkan negeri kami dan persiapan pemilu di tahun 2024. Kami mempercayakan Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang sedang bertugas, bertanggung jawab untuk membangun negeri ini, dan kami semua rakyatnya boleh terlibat, Tuhan, dengan segala kapasitas kami untuk memajukan negeri ini makin lebih baik. Terima kasih Tuhan, segala program-program yang mungkin belum terlaksana di masa akhir jabatan beliau, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memampukan beliau dan seluruh pembantu-pembantunya, seluruh pemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab dalam setiap tanggung jawab mereka, boleh melaksanakan dengan takut akan Tuhan segala tugas-tugas mereka, sehingga negeri ini Tuhan menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kota-kota dan desa-desa diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Damai sejahtera terjadi di negeri ini, pertobatan di mana-mana terjadi di negeri ini, Tuhan, sehingga negeri ini kami percaya suatu kelak akan Engkau membalikkan keadaannya, menjadi banyak orang yang menyerukan nama-Mu, menjadi banyak orang yang memuliakan Engkau, yang percaya kepadamu. Setiap lutut bertelun menyembah Tuhan, dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus itu Tuhan yang telah datang dan yang akan datang, yang telah menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Engkaulah jalan satu-satunya keselamatan bagi umat-Mu yang menuju pada kebinasaan. Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, negeri ini ada di dalam tangan Tuhan dan dalam belas kasih-Mu, sehingga negeri ini tak akan pernah Tuhan terjadi hal-hal yang menghancurkan negeri ini. Tapi kami berdoa negeri ini akan menjadi negeri yang makin jaya, makin baik, makin Tuhan makmur di masa-masa yang akan datang. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi atas negeri ini adalah kebaikan, kedamaian, keselamatan akan terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan, manakala lembaga kami boleh hadir dalam ikut terlibat di dalam menyelamatkan, memperbaiki negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati baik sahabat-sahabat pesat yang dengan setia hingga saat ini terus mendukung pekerjaan Tuhan ini. Engkaulah yang memberkati mereka, Engkaulah yang menolong setiap usaha dan pekerjaan dan pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Berkat-Mu beratur
beratus-ratus kali lipat Engkau akan berikan kepada mereka atas segala kesetiaan mereka untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, dan kami melihat bahwa ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Engkau tak pernah tinggalkan mereka sedikit pun, walaupun di masa-masa yang tidak mudah pasca pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan para pendoa sebagai tiang-tiang penopang dalam doa-doa mereka pekerjaan Tuhan ini. Engkau juga yang memberkati mereka, menolong mereka, menguatkan terus mereka, sehingga mereka terus Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga tak henti-hentinya berdoa buat para pemimpin-pemimpin muda dengan segala program-program yang ada. Baik Tuhan, dalam bidang program maupun bidang leadbank ataupun bidang pengembangan yang ada di pelayanan ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu, maupun juga STHK, kami juga serahkan di dalam tangan-Mu, maupun juga segala program-program yang ada kami juga serahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak Future Center yang dilayani dari usia 0 sampai 18 tahun, kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang menolong, Engkau yang akan memakai setiap kami satu dengan yang lain, dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk satu tujuan, adalah untuk kerajaan-Mu, bukan untuk kehebatan kami ataupun untuk membawa nama baik kami, tapi sesungguhnya agar setiap hati bangsa ini Tuhan, umat di dunia, di Indonesia ini, bahkan juga anak-anak, hatinya akan ditulis nama Yesus, nama Allah yang mampu menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Tuhan, kami berdoa buat STHK yang menjadi tempat untuk membantu para hamba-hamba Tuhan, yang biarlah Tuhan terus berkarya, Tuhan pakai, berikan hikmat, akal budi bagi setiap para dosen-dosen juga yang mengajar, sehingga ilmu yang diberikan itu boleh berguna untuk pembekalan bagi setiap anak-anak-Mu yang dipanggil untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh keluarga mereka, orang tua mereka yang mereka tinggalkan di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka, makin menguatkan iman mereka, agar mereka juga Tuhan setia mendukung anak-anak mereka dan mendoakan anak-anak mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan pakai dan setia bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga banyak program-program yang direncanakan tahun-tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, baik untuk pembangunan Damarisol yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami percaya Engkau sanggup mencukupkan segala apapun yang kami butuhkan, baik juga untuk merenovasi tempat-tempat TK, mungkin Tuhan perlengkapi segala fasilitas-fasilitas yang akan dibutuhkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sumber segala berkat akan mencukupinya, akan mengirim dana-dana itu, sehingga dana-dana itu boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di negeri kami yang kami cintai ini. Sungguh Tuhan, terima kasih, Engkau maha baik. Engkau lah yang sanggup melakukan buat kami melebihi dari apa yang kami minta. Engkau sanggup memberi melebihi dari apa yang kami harapkan sekalipun. Kami percaya bahwa
pekerjaan Tuhan ini boleh terlaksana, karena ada banyak yang menjadi mitra-mitra kami juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini, dan kami yakin Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ada ribuan anak-anak yang dilayani dari usia 0 sampai 18 tahun. Kami serahkan setiap anak-anak ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang membaca hati mereka, Tuhan yang akan melawati hidup mereka, agar mereka suatu kala, kalau belum mengenal Engkau, mereka boleh mengenal dan merasakan kasih Allah, kasih ilahi itu dalam hati mereka maupun seluruh keluarga mereka. Dan buat anak-anak kami yang sudah mengenal Engkau, mereka akan menjadi saksi-Mu yang makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka akan menjadi kesaksian bagi teman-teman mereka, bagi rekan-rekan mereka, baik di sekolah, baik di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah sekitar mereka. Kami yakin Tuhan bahwa akan menghasilkan agen-agen transformasi, akan menghasilkan orang-orang yang mengubah tempat mereka, yang akan mengubah negeri ini di masa kini maupun masa yang akan datang. Sungguh Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, dan kami mempercayai bahwa hanya Engkau saja yang mampu melakukannya untuk kami semua. Karena kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia biasa, manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa di luar kemampuan kami sendiri. Kemampuan kami terbatas, tapi karena Tuhan yang melakukannya atas kami, maka kami pun mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang mengerjakannya, yang melampaui segala akal. Engkau yang akan menembus batas-batas ketidakmungkinan. Engkau yang akan menembus batas-batas yang tidak mampu kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, dan kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang maha dahsyat, yang melampaui segala akal itu akan mengerjakannya bagi kami, sehingga pelayanan ini akan mendatangkan dampak yang makin luar biasa bagi Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu juga terjadi buat teman-teman kami yang mungkin kurang sehat, yang tidak bisa ikut untuk persekutuan saat ini, ataupun berbagai halangan. Kami juga mendoakan mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan mereka. Engkau hadir dan Engkau ulurkan tangan-Mu atas mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat kami juga berdoa buat untuk karyawan-karyawan pesat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami minta kepadamu, biarlah lawatan Tuhan terjadi atas setiap mereka. Tuhan yang memberkati mereka, keluarga mereka, apapun pergumulan dalam rumah tangga mereka, Tuhan hadir untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak hal yang ingin kami utarakan di hadapan-Mu, tetapi kami percaya bahwa apapun Engkau yang sudah tahu apa yang kami inginkan, apa yang ingin kami doakan, apa yang akan kami butuhkan kini maupun yang akan datang di dalam pergumulan pribadi kami lepas pribadi, maupun di dalam pelayanan ini juga untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
penolong kami yang setia. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Terima kasih untuk Bu Min, untuk Bu Emi yang sudah membawa firman Tuhan, yang sudah membawa kita memimpin doa syafaat sore hari ini, dan minta kesediaan Bu Sriati untuk memimpin kita dalam doa penutup untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Bapak Ibu, kita nanti doa penutup dipimpin oleh Ibu Min. Saya menyampaikan pengumuman aja, mengingatkan bahwa kita akan kembali pada ibadah hari Senin yang akan datang. Mari kita terus bawa ini menjadi tempat kita makin bertumbuh, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Kita terus bersehati bersama-sama. Nanti Bapak Ibu bisa dibawa dalam doa untuk khususnya acara doa puasa untuk Bapak Ibu di tim inti di Pesat ya, ada tim 9 yang dipimpin oleh Ibu Min akan berdoa puasa di Kaliurang tanggal 22 sampai 24 Oktober. Mari Bapak Ibu dalam kelompok doa masing-masing dan keluarga bisa didoakan sehingga boleh mengalami lawatan Tuhan. Untuk tim ini akan berdoa puasa di Jogja. Kita juga minta mendoakan teman-teman yang akan ketemu di Jogja, ada yang dari Papua, ya, ada yang dari Palembang. Kita doakan dari Mentawai juga perjalanan mereka supaya sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan dalam setiap doa-doa mereka, doa puasa mereka. Yaitu pengumumannya dan juga pokok doa dalam setiap kelompok atau keluarga kita masing-masing di tim kita. Selanjutnya untuk doa penutup saya serahkan kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita sore ini dengan membuka hati di hadapan Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan turun atas kita semua. Mari kita berdoa. Turunlah atas kami umat ketebusan-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menjaga keluar masuk kehidupan kami sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Kak Jenny. Thank you. Emi.